Assalamualaikum. Hai anak-anak pintar, apa kabar ya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai kondisi geografis Indonesia, materi IPS kelas 5. Tahukah kalian letak Indonesia terbagi menjadi dua? Yang pertama adalah letak geografis dan letak astronomis. Mari kita pelajari satu persatu. Tahukah kalian apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya atau posisinya di permukaan bumi. Mari kita lihat peta geografis Indonesia berikut ini. Dilihat dari kenyataannya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau kecil dengan 5 pulau besar. Di antaranya adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sekarang kalian perhatikan kembali peta berikut ini. Di manakah letak negara Indonesia? Ya, betul. Disinilah letak negara Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sebelah utara itu terdapat benua Asia, di sebelah barat terdapat Samudra Hindia, di sebelah selatan terdapat benua Australia, dan di sebelah timur terdapat Samudra Pasifik. Inilah letak Indonesia dilihat dari kenyataan atau posisi pada peta. Secara geografis, letak Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu diantaranya benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kalian perhatikan peta berikut ini. Tahukah kalian apa saja yang menjadi batas-batas negara Indonesia? Di peta ini ada bagian utara, barat, selatan, dan timur. Jika kalian perhatikan, di sebelah utara batas negara Indonesia adalah Malaysia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Lalu, di sebelah barat, jika kalian perhatikan, hanya ada Samudra Hindia. Lalu batas negara Indonesia sebelah selatan ada negara Australia dan Timor Leste. Selanjutnya di bagian timur ada Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Itulah batas negara Indonesia dilihat dari utara, barat, selatan, dan timur. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisinya pada garis lintang dan garis bujur. Tahukah kalian apa itu garis lintang dan garis bujur? Sekarang kalian perhatikan kembali peta berikut ini. Ya, garis yang memanjang ke bawah ini dinamakan garis bujur. Garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara garis bujur, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu manakah yang disebut dengan garis lintang? Ya, inilah garis lintang, garis yang memanjang ke samping ini. Garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara di atas dan belahan selatan di bawah.
Nah, secara garis lintang, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi, secara astronomis, letak Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pengaruh garis lintang dan garis bujur terhadap negara kita, negara Indonesia. Yang pertama, pengaruh garis bujur ini terhadap Indonesia adalah Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Jadi, garis bujur mempengaruhi zona waktu yang ada di Indonesia maupun di dunia. Lalu, pengaruh garis lintang adalah garis lintang ini memberi pengaruh terhadap zona iklim suatu wilayah. Jadi, garis lintang mempengaruhi zona iklim yang ada di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian waktu di Indonesia. Di penjelasan sebelumnya, apakah kalian ingat ada berapa zona waktu di Indonesia? Ya, betul, ada 3. Mari kita lihat pembagian zonanya. Di sini ada WIB, WITA, dan WIT. Tahukah kalian kota mana saja atau pulau mana saja yang terbagi menjadi 3 zona waktu tersebut atau yang masuk ke zona waktu tersebut? Jika tidak, mari kita bahas. Yang pertama, ada zona waktu Indonesia Barat, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Lalu, untuk zona waktu Indonesia Tengah meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Pulau Sulawesi. Yang terakhir, zona waktu Indonesia Timur atau WIT meliputi Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, masing-masing zona waktu ini memiliki selisih 1 jam terhadap zona waktu sebelahnya. Seperti zona waktu WIB dengan WITA memiliki selisih 1 jam. Misalkan di Jakarta pukul 1 siang, maka di Bali pukul 2 siang. Lalu, jika WIB dengan WIT memiliki selisih waktu 2 jam. Contohnya, di Palembang jam 9 pagi, maka di Jayapura pukul 11 siang. Bagaimana? Kalian sudah paham mengenai pembagian waktu di Indonesia? Jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai pengaruh garis lintang terhadap iklim Indonesia. Nah, bumi kita atau dunia memiliki 4 iklim. Yang pertama, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Tahukah kalian apa iklim Indonesia? Ya, Indonesia beriklim tropis karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Seperti kota Pontianak di Kalimantan Barat merupakan kota yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Lalu manakah garis khatulistiwa di peta yang ada di bawah? Ya, inilah garis khatulistiwa ya yang melintang di tengah-tengah itu. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim yang tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai kondisi geografis Indonesia ya, letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.